Halo Nice People, bertemu dengan saya Indah di Ngobrol Santai bareng Nice Team. Kali ini kita akan membahas nih terkait administrasi, legalitas, juga lisensi sebelum memulai terjun ke industri pembayaran serta pelaku-pelakunya yang ada berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, di hari ini kita udah ada bersama tim Legal and Compliance kita nih. Langsung kenalan aja yuk. Yang pertama ada Nabila. Hai Nabila. Hai Indah. Nabila ini dari Legal, dan juga yang kedua kita ada Mbak Rifka. Hai Rifka. Halo Mbak Indah. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih, terkait legalitas apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum terjun ke payment industry? Boleh jawab sama Mbak Nabila? Oke, legalitas apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum terjun ke payment industry? Nah, dalam hal ini merchant yang ingin terjun ke payment industry itu sebelumnya kita perlu lihat dulu bentuk dari merchant tersebut gitu. Apakah merchant tersebut berbentuk badan hukum atau merchant perorangan atau individual gitu. Nah, pertama untuk merchant yang berbentuk badan hukum, jadi untuk yang berbentuk badan hukum itu contohnya bisa PT, CV, yayasan atau koperasi dan lain sebagainya ya. Nah, legalitas yang perlu disiapkan itu yang pertama akta. Akta ini tuh akta pendirian beserta perubahan-perubahannya dan perubahan terakhir yang memuat susunan direksi dan komisaris yang terakhir atau yang terbaru gitu. Terus kemudian juga surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM atau SK Kemenkumham. Lalu lisensi yang diterbitkan oleh masing-masing instansi penerbit sesuai bidang usaha merchant gitu. Dan juga perizinan di sistem OSS, yaitu di dalamnya ada NIB, kemudian ada STIU, izin usaha, yang pastinya sesuai bidang usaha atau KBLI-nya ya. Kemudian selanjutnya ada NPWP badan usaha, dan terakhir selain legalitas yang tadi saya sebutkan, itu diperlukan juga mempersiapkan KTP direktur atau orang yang berwenang atau yang memiliki kuasa untuk menandatangani dokumen perjanjian. Nah, dalam hal pihak yang menandatangani dokumen itu dikuasakan, jadi itu perlu juga mempersiapkan surat kuasanya. Itu. Nah, selanjutnya untuk bentuk merchant perorangan atau individual, itu apa aja sih yang harus disiapkan? Nah, untuk merchant jenis ini yang ingin terjun ke dalam payment industry, itu legalitas yang perlu disiapkan adalah KTP. Pertama KTP pemilik usaha, terus juga NPWP pemilik usahanya, kemudian merchant juga dapat melampirkan NIB usahanya dan juga izin usahanya yang connect ke sistem OSS. Seperti itu, Indah. Oke, so kalau terkait dengan lisensi itu sendiri, bisa nggak sih sebenarnya mulai dulu baru diurus? Dan juga apakah merchant ini reputasinya akan kurang jika tanpa lisensi? Sebenarnya lisensi itu sangat penting ya, gitu. Dan sebaiknya memang diurus dahulu nih sebelum terjun ke suatu bisnis gitu. Karena tentunya dengan memiliki lisensi itu akan memudahkan suatu bisnis untuk menjalankan usahanya. Dan pastinya sudah atau belumnya memiliki lisensi itu akan mempengaruhi reputasi usahanya atau perusahaan tersebut gitu. Karena jika sudah memiliki lisensi itu akan tercipta reputasi yang baik dan juga memberikan rasa kepercayaan pelanggan yang lebih besar kayak gitu. Nah, selain itu dengan memiliki lisensi itu juga akan membantu memastikan usaha yang dijalankan oleh merchant ini tuh lebih terpercaya dan minim resiko penipuan. Sehingga dalam hal misalnya juga merchant melakukan kerjasama dengan pihak lain atau investor itu akan lebih meyakinkan kan karena telah memiliki lisensi kayak gitu. Terus keuntungan lainnya sih juga sebagai bentuk perlindungan hukum juga ya, karena kan terlindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Seperti itu sih. Oke, udah cukup jelas ya penjelasannya Nabila. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah, siapa aja sih pelaku-pelaku yang terkait dan gimana para pelaku tersebut saling mendukung ataupun malah saling bersaing? Bisa dijawab sama Rifka ya. Oke. Siapa saja sih pelaku yang terlibat dalam industri payment gateway ini? Ada 4 pihak. Salah satunya adalah BI sebagai regulator dan juga sebagai pengawas dalam industri ini. Ada pihak merchant, baik itu yang bergerak di bidang lembaga keuangan ataupun mungkin di bidang
di luar lembaga keuangan, baik itu yang berbentuk badan hukum ataupun mungkin badan usaha lain seperti koperasi atau mungkin yayasan dan lain-lain, dan juga ada bank yang bertindak sebagai acquiring dan issuing. Ini apa sih maksudnya untuk acquiring dan issuing ini? Contohnya misalnya ketika kita melakukan beli kopi nih misalnya di coffee shop. Nah, kita bayar kopi tersebut menggunakan kredit card dari CIMB. Nah, dan untuk pemrosesan dari pembelian kopi tersebut menggunakan mesin EDC yang dikeluarkan oleh BCA ataupun mungkin Mandiri seperti itu. Nah, untuk dalam hal ini siapa sih acquiring dan issuing-nya? Nah, issuing tersebut adalah Bank CIMB sebagai penerbit kartu ataupun mungkin sebagai penerbit limit dari kartu kredit tersebut, dan sebagai acquiring itu ataupun sebagai bank yang bertindak sebagai penyedia dari alat pembayaran tersebut, yaitu adalah Bank Mandiri atau BCA. Selain itu, siapa aja sih yang menjadi pelaku dalam industri ini? Tentunya ada PJP lain ataupun mungkin kompetitor. Nah, contohnya ada payment gateway lain, ada mungkin penyedia transfer dana, atau mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bergerak. Bagaimana pelaku tersebut saling mendukung? Nah, sebagai contoh misalnya payment gateway NicePay bekerja sama dengan P2P merchant kita yang sudah existing sebelumnya. Nah, contohnya misalnya NicePay memiliki banyak merchant yang bergerak di bidang UMKM yang masih unbankable. Contohnya itu apa sih yang dimaksud dengan unbankable? Contohnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, UMKM yang baru berdiri yang secara administrasi belum berhak ataupun belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, tentunya untuk nasabah-nasabah tersebut merupakan target dari P2P itu sendiri. Nah, bagaimana bentuk kerjasama tersebut bisa langsung? Kita bisa berkolaborasi dengan cara sharing data dengan merchant yang prospektif dalam artian mereka yang membutuhkan pendanaan dari P2P tersebut. Nah, benefitnya apa sih kepada kita kalau misalnya terjadi kerjasama antara P2P merchant yang existing dengan payment gateway? Tentunya apabila P2P mendapatkan banyak nasabah, mereka memberikan kredit kepada merchant-merchant mereka, maka transaksi dari merchant P2P tersebut akan semakin banyak dan pastinya mempengaruhi income perusahaan kita. Nah, tentunya itu suatu kerjasama yang simbiosis mutualisme, di mana mereka mendapatkan income tambahan, kita juga mendapatkan income tambahan seperti itu. Nah, bagaimana untuk pelaku tersebut bisa saling bersaing? Nah, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana ada juga kompetitor sebagai pihak yang turut bermain dalam industri ini. Nah, bagaimana sih strategi kita dalam bersaing dengan kompetitor tersebut? Nah, itu mungkin ada sekitar beberapa ini kali ya yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu, perusahaan ini harus tahu dulu nih apa produk unggulan dari perusahaan tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan cara market research. Misalnya dari seluruh data merchant kita, NicePay ternyata 60% dari jumlah merchant tersebut bergerak di bidang UMKM ataupun small medium enterprises. Maka menurut saya lebih baik perusahaan tersebut dalam melakukan ekspansi kepada masyarakat ataupun merchant-merchant yang bergerak di bidang UMKM seperti itu. Nah, selain itu setelah mereka tahu target pasar mereka, maka perusahaan payment gateway tersebut akan lebih gampang untuk mengetahui apa nih produk terbaru yang perlu dikeluarkan ataupun mungkin disebut istilah diferensiasi produk. Nah, setelah itu perusahaan juga dapat melakukan ekspansi keluar dari perusahaan keluar daerah-daerah yang belum terjamah oleh payment gateway sebelumnya seperti itu. Nah, selain itu ada juga dari sisi harga, karena seperti kita tahu untuk jasa itu pasti sangat mempengaruhi untuk penetapan harganya seperti itu ya. Merchant-merchant pasti lebih tertarik kepada kepada payment gateway yang menawarkan harga jasa yang murah. Nah, selain untuk harga yang kompetitif, ada juga untuk strategi marketing perusahaan dalam melakukan pendekatan pasar dan akuisisi. Nah, hal tersebut pasti marketing tersebut kan memang sesuatu hal yang penting ya untuk mencapai market seperti itu. Nah, selain itu kita juga untuk nasabah-nasabah existing kita memberikan servis yang terbaik kepada merchant kita supaya menimbulkan kesan yang positif dan mereka juga bisa menjadi kayak merchant gitu kali ya. Sistemnya. Nah, selain itu kita juga dapat meningkatkan brand awareness untuk para karyawan ataupun mungkin kepada orang-orang yang sudah menjadi merchant kita seperti itu, karena
dengan adanya brand awareness, maka produk kita akan semakin menjadi terkenal ataupun well known di masyarakat seperti itu sih. Oke, thank you Ripka, penjelasan yang cukup mendetail ya ternyata. Jauh banget. Terus Oke, kemudian sebenarnya apa aja sih dampak atau konsekuensi jika melanggar peraturan-peraturan dari prinsipal tersebut? Dan bisa nggak sih worst case-nya nih, bisnis sampai dibekukan atau hanya sekedar nggak bisa operasi aja? Oke. Jadi mungkin kalau di sini prinsipal itu mungkin lebih ke penerbit izin kali ya Mbak ya. Nah, tentunya untuk suatu usaha pasti wajib untuk mendapatkan izin dari instansi penerbitnya. Nah, dan dalam mendapatkan izin tersebut pasti ada kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh instansi yang telah mendapatkan izin tersebut. Contohnya misalnya untuk biji sendiri, berdasarkan peraturan terbaru, kita diwajibkan untuk melaksanakan assessment sebelum melakukan kerjasama dengan para pihak kompetitor ataupun mungkin biji lain seperti itu ya, untuk menilai dampak risiko dari kerjasama tersebut. Nah, ada kerjasama yang menimbulkan dampak risiko tinggi, rendah ataupun medium. Nah, apa aja sih sanksi kalau misalnya kita tidak melakukan salah satu dari kewajiban yang sebelumnya saya bicarakan tersebut? Maka tentunya akan ada sanksi. Sanksi tersebut apa sih? Untuk sanksinya ada sanksi administratif, contohnya itu ada SP, denda, dan kalau misalnya tidak ada perbaikan tentunya bisa naik ke sanksi yang lebih berat, contohnya suspend ataupun mungkin pemberhentian sementara, dan sanksi paling terakhir itu adalah pencabutan izin. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita tidak melanggar peraturan yang diterbitkan oleh regulator ataupun mungkin instansi penerbit izin, tentunya hal tersebut akan merugikan kita sendiri. Nah, bisakah bisnis tersebut dibukukan? Nah, apabila perusahaan tidak ada spirit untuk berubah ataupun mungkin memperbaiki, ya pasti izinnya pasti dicabut sih. Tapi itu berjenjang secara gradual gitu sih. Nggak langsung kita melakukan pelanggaran hari ini, terus hari itu juga izinnya ditutup seperti itu. Nah, itu mungkin tadi yang sebelumnya saya jabarkan mungkin dari sisi payment gateway. Nah, untuk dari sisi merchant-nya sendiri, misalnya ada merchant yang bergerak di bidang e-commerce. Hal ini pasti erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contohnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dikatakan bahwasanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce wajib untuk menyediakan customer service ataupun mungkin sebagai media yang menerima kritik dan saran. Nah, apa sih sanksinya kalau misalnya media e-commerce tersebut tidak menyediakan customer service ataupun mungkin customer service-nya apa sih sanksinya? Nah, tentunya akan ada sanksi dari instansi penerbit izin, baik itu berupa surat peringatan atau mungkin pemantauan, dan sanksi paling terakhir kalau misalnya tidak ada perbaikan bisa jadi dikenakan pencabutan izin seperti itu sih. Jadi apa yang akan terjadi kalau misalnya izin dari merchant ataupun mungkin izin dari payment gateway tersebut dicabut, maka kita sebagai payment gateway tentunya akan operasional akan dihentikan, dan merchant apabila merchantnya yang mendapatkan pencabutan izin, ya kita sebagai payment gateway berhak untuk memutuskan kerjasama dengan merchant tersebut gitu sih Mbak. Oke. Kemudian karena banyaknya peraturan dari masing-masing lembaga negara semacam OJK, Bank Indonesia atau BKPM, nah aturan dari mana aja sih yang sebaiknya harus ditaati dan sangat diperhatikan? Aturan yang harus ditaati mungkin untuk yang saya bahas mungkin dari sisi payment gateway-nya ya Mbak ya. Nah, karena kebetulan payment gateway itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang financial technology, maka kita berhak untuk kita wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh salah satunya itu Bank Indonesia sebagai penerbit izin. Ada juga aturan dari Permenkominfo karena kita bergerak di bidang teknologi. Contohnya misalnya ada kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi ISO 27001 ataupun mungkin ada sertifikasi yang lain sehubungan dengan terkait dengan teknologi seperti itu. Nah, ada juga karena kebetulan kita bergerak di bidang jasa keuangan, kita juga diwajibkan untuk menaati peraturan dari PPATK ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pelaksanaan APWPT seperti itu sih Mbak. Untuk dari sisi merchant mungkin dapat bisa dijelaskan sama Mbak.
Di sini saya mau menambahkan sedikit aja ya dari sisi merchant gitu. Jadi aturan mana aja sih yang harus ditaati atau yang perlu diperhatikan oleh merchant. Nah, merchant ini perlu memperhatikan dan menaati aturan-aturan dari masing-masing instansi penerbit izin sesuai dengan bisnis mereka itu sendiri. Kayak gitu. Contohnya misalnya kita kasih contoh merchant dengan bisnis misalnya fintech lending atau P2P, peer-to-peer lending. Maka mereka harus comply ke OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, karena mereka harus terdaftar dan juga memiliki izin dari OJK. Atau contoh lain, misalnya bisnis merchant yaitu bisnis e-commerce. Maka mereka juga harus tunduk ke Undang-Undang ITE atau Undang-Undang PPPMSE atau Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu juga mereka juga comply ke sistem OSS sesuai dengan KBLI-nya begitu. Atau contoh terakhir misalnya merchant lain ya dengan bisnis perdagangan, maka mereka juga harus comply ke peraturan dari Menteri Perdagangan seperti itu. Jadi memang tergantung dari bisnis mereka sendiri. Mereka harus menaati dari instansi penerbit izin sesuai dengan bisnisnya seperti itu. Itulah tadi penjelasan detail dari tim legal and compliance kita. So, untuk para merchants nih yang ingin bekerja sama-sama kita, salah satu hal yang penting yang harus diurus adalah lisensi serta legalitasnya. Karena itu semua adalah hal utama yang mendukung kelancaran bisnis kalian. Nah, buat kalian yang tertarik untuk kerja sama-sama NicePay, langsung aja di-scan. Oke? So, terima kasih untuk waktunya Bella dan juga Ripka. Kita ketemu lagi di Ngobrol Santai bareng tim selanjutnya. Bye! Bye-bye. Bye.